Sementara itu pemirsa hingga Senin malam banjir masih merendam daerah Taram di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Sejumlah pengendara nekat menerobos banjir meski debit air terus meningkat. Banjir merendam 7 kecamatan yang ada di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Sejak Senin petang, debit air di daerah Taram, Kecamatan Harau terus meningkat dengan ketinggian air berkisar antara 50 cm hingga 1 meter. Sejumlah pengendara nekat menerobos banjir karena jalur merupakan akses terdekat ke perkampungan. Namun tidak sedikit pengendara yang memilih putar balik guna menghindari banjir. Banjir di Kabupaten 50 Kota terjadi sejak hari Senin pagi, usai wilayah tersebut diguyur hujan sejak hari Minggu petang. Awak kirimlah rekod data. Pemirsa, untuk memperbarui banjir di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat, ada rekan kami Donald Caniago langsung di lokasi banjir dan ada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten 50 Kota, Bapak Rahmadinol. Pertama kita akan menuju ke rekan kami pemirsa. Donald, silahkan informasi terkini di sana, setinggi apa banjir merendam permukiman warga? Boni dan pemirsa, di mana tempat saya mengabarkan di daerah Taram di Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota ini, dari tadi malam hingga saat ini masih tergenang banjir. Debit air dari limpahan dari Sungai Batang Sinamar ini sejak maghrib tadi malam itu mulai mengalami peningkatan dan hingga saat ini air masih menggenang di jalanan menuju ke akses ke perkampungan terdekat. Dan informasinya tadi malam juga ada beberapa pengungsi yang tendanya sudah dipersiapkan oleh pihak setempat, pemerintah setempat untuk diamankan dari adanya ancaman banjir yang menggenangi rumah warga yang berada di daerah Taram ini. Dan dapat kami kabarkan juga di daerah Batu Payung sekitar 10 km dari sini juga masih terendam banjir yang berasal dari daerah sini. Jadi banjir yang di daerah Kabupaten 50 Kota ini juga dari hulu hingga hilirnya itu mengalami peningkatan debit air pasca hujan deras yang terjadi sejak hari Minggu kemarin. Dan kami kabarkan juga ada 2 warga yang tertimpa tanah longsor di Kabupaten Agam mengalami meninggal dunia karena tertimpa material longsor yang saat mereka melakukan upaya pembersihan irigasi dari perkampungan mereka, sehingga setelah pasca hujan turun mereka tertimbun dan mengalami meninggal dunia. Begitu ya Buni. Baik, untuk sejauh ini ada berapa kurang lebih jumlah pengungsi yang ada tersebar di lokasi yang sudah disiapkan, Donald? Untuk di daerah Taram ini informasinya tadi pagi ada sekitar 30-an warga yang berada di tenda pengungsian. Namun pagi ini kemungkinan mereka akan kembali ke rumah untuk mengecek kondisi rumah mereka. Tapi ketika malam harinya mereka biasanya kembali ke tenda pengungsian, begitu Boni. Baik, Donald, kami juga ingin tahu, bisa Anda gambarkan di lokasi Anda ini ketinggian banjirnya mencapai berapa sentimeter atau mungkin mencapai meter? Kalau tempat saya mengabarkan ini ketinggian airnya sekitar 30 sampai 40 cm. Namun ketika saya maju ke depan lagi sekitar 50 meter di depan saya ini ketinggian air udah lebih dari 1 meter. Begitu, Bun. Baik, artinya masih melumpuhkan aktivitas warga di sana begitu ya? Ya betul, betul karena warga ini di belakang saya ini warga yang akan masuk ke daerah perkampungan Taram ini harus berputar balik menuju ke jalan alternatif lain yang jaraknya lebih kurang 15 km. Jadi tempat saya mengabarkan ini adalah akses terdekat dari Kota Payakumbuh menuju ke Kabupaten 50 Kota. Baik, terima kasih Donald Caniago atas informasi Anda langsung dari kawasan Taram. Kita akan perbarui juga dari pihak BPBD, ada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten 50 Kota, ada Bapak Rahmadinol. Selamat pagi Pak Rahmadinol, kami ingin tahu Pak, lokasi ataupun sebaran banjir di Kabupaten 50 Kota ini ada di mana saja Pak?
Ya, terima kasih. Selamat pagi Mbak Anggi. Untuk banjir di Kabupaten 50 Kota, itu terjadi yang paling banyak itu di Kecamatan Harau, yang kemarin termasuk di salah satu destinasi wisata kita di Kabupaten 50 Kota, yaitu kawasan Lembah Harau. Nah, untuk saat ini kondisi terakhir di Kecamatan Harau, khususnya Nagari Harau, Tarantang dan sekitarnya, itu air sudah mulai surut dan masyarakat sekarang sudah mulai kembali membersihkan rumah yang terendam banjir kemarin. Nah, untuk saat ini banjir yang terjadi itu di daerah hilirnya lagi, termasuk di Nagari Taram dan masih di Kecamatan Harau, dan selanjutnya juga di Nagari Balai Panjang, Nagari Bukit Sekumpa, Nagari Batu Payung di Kecamatan Lare Sago Halaban. Demikian, Pak. Baik, Pak Rahmadinul, kalau catatan dari BPBD, kira-kira berapa nih Pak jumlah kakak maupun rumah yang terdampak banjir, Pak? Ya, untuk data sementara kemarin dari yang masuk ke kami dulu, yaitu dari Nagari Tarantang itu sekitar 512 kakak dan sekitar 2.081 jiwa. Tapi saat ini kami kembali lagi akan melakukan pendataan ulang. Kami akan melakukan pendataan ulang berapa sesungguhnya masyarakat yang mengungsi dan berapa sebetulnya masyarakat ini yang butuh kita beri nanti untuk makanan atau untuk dari dapur umum yang akan rencana kami dirikan. Baik, Pak, mungkin bisa digambarkan juga mengenai kondisi medan di lapangan seperti apa? Apakah seluruh warga ini sudah bisa dievakuasi atau juga mungkin ada kendala, Pak, pada saat evakuasi warga ke tempat yang lebih aman? Ya, untuk kemarin evakuasi warga, kebetulan kita tidak menemui kendala karena kita dibantu juga oleh tim gabungan yang terdiri dari Basarnas yang Posar 50 Kota dan juga dari TNI Polri yaitu Polres 50 Kota dan Kodim 0306 termasuk juga Dinas Damkar saat kita melakukan evakuasi. Baik, kemudian untuk penanganan Pak, titik pengungsian ada berapa yang disiapkan BPBD dan tersebar di mana saja? Ya, untuk titik pengungsian kemarin kita di Nagari Tarantang itu kita menyiapkan koordinasi kita dengan perangkat nagari itu di kantor Jorong. Dan juga untuk Nagari Taram sejak sore kemarin air mulai naik, itu juga kita menyiapkan titik pengungsian ada dua titik pengungsian. Jadi untuk sementara itu ada 3 titik pengungsian yang termasuk di Nagari Taram sendiri. Dan ini sudah dilakukan mandiri oleh pemerintah nagari atau desa di pemerintahan desa atau nagari di 50 kota, Mbak. Baik, Pak Rahmat, kami juga ingin tahu mengenai analisis dari BPBD, faktor apa sebenarnya Pak penyebab banjir ini selain dari curah hujan tentunya, dan apa antisipasi dari BPBD ke depannya untuk mencegah banjir susulan? Ya, untuk penyebab kita sudah tahu bahwa bencana alam berarti tidak ada keseimbangan di sini. Tentu di sini adalah pengaruh dari hutan kita yang tidak lagi mendukung debit air yang ada waktu hujan turun. Baik, terima kasih Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten 50 Kota Bapak Rahmadinul atas informasi dan waktunya. Semoga banjir di sana cepat teratasi.